kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan Ima di channel Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, seperti judul thumbnail yang korang lihat, di video kali ini Ima akan reaction satu video. Dan seperti apa videonya sama-sama kita lihat. Dan yang baru bergabung, terima kasih sudah subscribe, like, share, dan komen juga ya. Dan terima kasih semuanya yang sudah mendukung Ima. Oke, sama-sama kita lihat videonya. Stay tune terus. Kota Kuala Lumpur, Malaysia lebih dulu tampak maju daripada Indonesia. Kota industri lainnya pun dibuka seluas-luasnya sejak tahun 70-an, sementara di Indonesia pada waktu itu masih dengan sistem semi terbuka. Sehingga investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak sebanyak di Malaysia. Membuat Malaysia kewalahan memberikan tenaga kerja kepada investor asing. Di saat itulah tenaga kerja Indonesia mulai masuk secara besar-besaran khususnya dari Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai buruh pabrik, mulai dari pembantu rumah tangga hingga tenaga pengajar dikirim ke Malaysia. Layaknya kawan yang baru saja berdamai, pada waktu itu kemesraan benar-benar terjalin sangat baik antar kedua negara. Tidak ada saling melempar hujatan satu sama lain, semua saling menghormati. Indonesia pun tidak tanggung-tanggung dalam memberikan tenaga kerja dan guru dengan spesifikasi terbaik yang dimiliki. Namun seiring berjalannya waktu dan gesekan-gesekan yang terjadi di sana, ego Malaysia pun muncul. Malaysia semakin jumawa akan kemajuan di negaranya. Seakan lupa siapa saja yang berkontribusi di balik kemajuan pembangunan di sana. Walaupun pemerintah kedua negara sering melayangkan nota protes, tapi kedua negara tidak bisa berbuat banyak karena saling mengunci satu sama lain. Malaysia membutuhkan tenaga kerja Indonesia, begitupun sebagian para pekerja dari Indonesia sudah terbiasa bekerja di Malaysia. Di awal tahun 2000-an pasca reformasi, Indonesia menunjukkan geliat ekonomi yang masif. Wajar, karena di tahun-tahun itu adalah tahun di mana bangkitnya ekonomi Indonesia pasca krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Di saat itu pula banyak tenaga kerja Indonesia yang mulai pulang untuk mencari pekerjaan di negaranya sendiri, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Bahkan, tempat-tempat di Malaysia yang dulunya adalah kantung-kantung di mana tenaga kerja Indonesia berkumpul, kini kian sunyi. Walaupun masih banyak tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Namun dari tahun ke tahunnya selalu mengalami tren penurunan. Serta warga negara Indonesia di Malaysia, sudah banyak yang menjadi pebisnis hingga eksekutif perusahaan multinasional. Bahkan, banyak juga yang menikah dengan warga Malaysia. Di satu sisi, berkurangnya tenaga kerja dari Indonesia, menyebabkan banyaknya orang dari negara lainnya yang bertipe invasif, mulai memasuki negara Malaysia secara besar-besaran. Berdalih mencari pekerjaan, mereka mulai masuk dan membuat banyak koloni. Maka jangan heran jika kita berlibur ke negeri jiran Malaysia. Kita akan menjumpai banyak sekali wajah-wajah orang di luar Asia Tenggara yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau membagi tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jadi kacau. Okey? Tarap puas hati boleh call sama saya. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai negerinya. Mereka sangat menghormati prinsip, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Begitu cara orang Indonesia menghormati penduduk lokal. Harga diri adalah suatu yang harus dibela dan diperjuangkan. Oleh sebab itu, adalah kesalahan besar bagi Malaysia jika merendahkan bangsa Indonesia. Karena mereka tahu diri dan tahu jalan pulang. Bekerja di Malaysia adalah suatu perjalanan bagi mereka, dan akhir perjalanan dari semua, sudah pasti balik ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Sesuatu yang terjadi sekarang di Malaysia, adalah mulai melonjaknya pendatang asing yang menguasai sektor-sektor penting di sana, terutama di kota-kota besar. Mulai dari perekonomian, gaya hidup, kuliner, hingga yang paling parah dan tidak terbayangkan bagi negara kita adalah pergeseran demografi. 10 tahun akan datang.
kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu makin tersempit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita. Tetapi orang Melayu masih duduk dalam rumah ayam. Di desa, di kampung. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Mungkin saja di beberapa lini negara kita belum semaju negara Malaysia. Tapi kita patut berbangga karena dominasi demografi bangsa kita masihlah sangat kokoh dan terus kita jaga. Sehingga kita tidak akan mendapatkan arogansi bangsa asing di negeri sendiri. Dominasi demografi adalah yang terpenting di atas segalanya karena mencerminkan wajah bagi bangsa yang benar-benar merdeka. Sehingga kita tidak perlu berpura-pura menganggap semua bangsa asing yang bertengger di Indonesia adalah warga negara Indonesia hanya karena kita sudah tidak sanggup mengatasinya. Kita adalah bangsa besar dan berintegritas yang akan memikul nama besar Indonesia ke puncak kejayaan dengan perjuangan tak kenal lelah. Jika ada yang ditambahkan, silahkan. Itu tadi videonya sama-sama kita lihat. Kalau dalam isi video itu mengatakan kalau bagaimana wajah Malaysia nanti setelah Indonesia tidak lagi mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia. Coba kalian pikirkan seperti apa. Mungkin kalau secara ini pasti rakyat Malaysia akan mengatakan biar saja, terserah atau apa, kami kalau tidak ada warga Indonesia pun tidak apa ya. Mungkin seperti itulah jawaban yang akan kita dapat. Mereka mungkin bisa berdiri sendiri tanpa maksudnya mereka pasti mengatakan seperti yang saya lihat komen-komen dari video saya sebelumnya, kalau dengan adanya warga Indonesia sebagai tenaga kerja di negara Malaysia itu tidak mempengaruhi terlalu banyak sektor seperti itu. Dan tidak dipungkiri pada dasarnya awal-awal dulu memang sebelum ada warga-warga asing yang lain yang datang, kebanyakan itu warga Indonesia ya yang jadi TKI di Malaysia. Dan pada saat itu hubungan antara kedua negara ini masih sangat terjalin erat ya, sebelum adanya konflik-konflik dan adanya isu-isu semasa yang membuat mereka ada sedikit ini. Tapi saya lihat sekarang semuanya sudah oke ya. Dan dari video ini saya lihat sebenarnya kalau video-video seperti ini tidak usah kita maksudnya tanggapi secara ini. Toh kita tidak tahu sekarang betul tidaknya kalau Indonesia memang akan memutus hubungan ataupun tidak lagi akan mengirim tenaga kerja ke Indonesia, karena menurut saya tidak mungkin ya, karena di sana pun lapangan kerja belum banyak ya. Mungkin sekarang dari segi infrastruktur mereka sudah mulai mengejar ya. Indonesia sekarang sudah sedikit maju, mereka sudah mulai banyak membangun kota-kota yang besar seperti di Jakarta sana sudah sangat-sangat indah ya, dan Yogyakarta juga saya lihat sudah ada bangunan-bangunan yang ini pelan-pelan mereka sudah mengejar ketinggalan. Maksud saya mereka sudah infrastruktur mereka sudah mulai oke ya. Itu di bawah kepemimpinan Jokowi yang sekarang ini ya saya lihat. Dan ya banyak sekarang adanya lapangan kerja juga. Tapi saya rasa karena dengan keluasan Indonesia yang kita tahu terbagi berbanyak di pulau-pulau seperti itu, penduduk dia termasuk yang terbanyak juga, karena saya lihat mungkin dari sektor pekerjaan itu belum mencukupi untuk bisa
untuk bisa membuat warga Indonesia tinggal tetap betul-betul di Indonesia. Mereka pasti akan merantau, dan sasaran yang paling dekat mereka pergi merantau yaitu Malaysia ya. Semua sudah tahu. Mungkin alasannya yang pertama karena negara Malaysia paling terdekat. Kedua juga mungkin karena culture ataupun budaya di sini lebih kurang sama seperti kita, dan gaya bahasa, persegi makanan, apa semua seperti itu lebih kurang sama. Jadi itu yang membuat TKI atau pekerja Indonesia banyak memilih untuk bekerja di sini ya, walaupun tidak semuanya juga. Dan menurut saya mungkin kedepannya tidak tahu juga atau betul atau tidaknya Indonesia memang akan mengurangi ataupun tidak memasok lagi atau tidak memasukkan lagi warga mereka ke Malaysia, karena mungkin kalau di Indonesia sudah mencukupi lapangan kerja. Mungkin seperti itu, tapi mudah-mudahan itu harapan saya juga, karena kenapa, itu merupakan juga kemajuan suatu negara kalau mereka sudah tidak mengirim pekerja warga untuk menjadi pekerja asing, karena sudah mencukupi lapangan kerja di negara ya. Jadi tidak usah lagi kita mau keluar ke negara lain. Tapi kalau dilihat dari video ini, dia seperti mengatakan kalau rakyat Malaysia sangat tidak bisa terlepaskan dari hadirnya pekerja asing dari Indonesia seperti itu, karena mungkin memang dulu-dulunya sangat-sangat signifikan, sangat banyak memang warga Indonesia yang menjadi pekerja di sini, membangun ini dan itu. Tapi seperti di sini saya garis bawahi ya, tidak saya mengatakan bahwa jasa apa atau apa, karena memang mereka datang dan mereka digaji sesuai dengan ini kerja mereka, dan mereka pun mendapat sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi memang saling menguntungkan satu sama lain. Itu saja maksud saya, saling menguntungkan satu sama lain. Jadi di sini menurut saya kalau kedepannya nanti memang sudah tidak ada, kita tidak tahu juga seperti apa. Dan di sini juga saya lihat di negara Malaysia ini sudah semakin banyak juga warga asing yang lain, bukan hanya Indonesia, tapi ada dari berbagai negara, Filipina, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, ada banyak lagi. Dan mungkin kalau memang betul-betul tidak ada Indonesia pun mungkin tidak akan berpengaruh besar ya di negara mereka ini. Saya juga tidak tahu, saya tidak mau berkomentar banyak-banyak. Saya hanya komentari apa yang sesuai yang saya ketahui dan apa yang perlu saya komentari, itu saja. Oke, dan ada juga potongan dari video tadi yang mengatakan kalau di negara Malaysia, di negara mereka sendiri, dia tersepit oleh negara lain. Maksudnya bangsa Melayu di negara mereka sendiri seperti orang asing di negara mereka. Kadang-kadang pada awalnya saya juga berpikir seperti itu. Waktu saya baru datang, saya berpikir ini di Kuala Lumpur ya, tentunya kita melihat ada banyak sekali, betul apa yang tadi dikatakan dalam video itu ya. Saya lihat sendirilah, ini menurut tangkapan mata saya ya. Minta maaf kalau saya berkomentar sesuai apa yang saya lihat. Pada awalnya saya melihat, saya pergi ke kota Kuala Lumpur, saya lihat wow, sangat luar biasa ya, sangat indah dan sangat memang megah bangunan dia semua di sana seperti apa. Tapi yang sangat disayangkan adalah kebanyakan di sana adalah orang-orang Cina, India, ada seperti yang dia katakan juga, memang kalau di sana kita akan berpikiran ini negara Malaysia kah, ini negara Melayu kah, karena kita lihat dominan warga asingnya lebih banyak, dan
kebanyakan juga di negara ini orang-orang sukses itu ada dari India, dari Cina, banyak juga yang dari Melayu yang sukses, tapi kebanyakan adalah orang-orang luar seperti itu. Dan saya lihat memang di sini mereka warga Melayu ada juga yang masih hidup mereka seperti ini dan seperti itu. Nah, saya tidak bisa terlalu jauh ya untuk mengomentari itu, karena saya tidak mau ada apa-apa nanti, saya tidak mau ada sesuatu yang, tapi memang kalau kalian bisa mencermati dari apa yang mereka katakan dan melihat situasi di sini memang seperti itu. Itu tadi sama-sama kita saksikan videonya, dan apabila ada salah-salah kata, Ima minta maaf, itu datangnya dari Ima. Dan oke, sampai di sini dulu video Ima, dan jumpa lagi di next video. Bye. Bye Hana.